Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriantiku Emo dari kelas C dengan NIM 814211160. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1588 sampai dengan 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Krenebung, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut ini disajikan sejumlah sumber rujukan untuk mempelajari hukum dan penegakan hukum, antara lain 1. Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Krenebung 1975, Ilmu Negara Umum, Jakarta, Pradanya Pramita. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Emandemen. 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Yang keenam yaitu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Demikian itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatia Nurcahyani Ismail dengan NIM 811421165. Selanjutnya bagian B, tentang menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat 6 agenda reformasi. Satu diantaranya adalah penegak hukum. Dari banyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menanyakan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Perilaku terkait dengan masalah penegakan hukum, terdapat beberapa perilaku. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, dan lain-lain. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut, berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnotetis, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Mengapa setelah
Indonesia merdeka, lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Mengapa penegak hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajiban sebagai wajib pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum. Sebagaimana yang dilakukan PT ASEAN Agri pada tahun 2002 sampai 2005, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Vanessa Mantu dari kelas C dengan NIM 81142170. Dua, lembaga peradilan penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebanyak subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahwa telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Apabila Anda telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi khususnya tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan, kehakiman, dan badan-badan serta aparatur penegak hukum, maka sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang berstatusnya bukan aparatur penegak hukum. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum.
Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap, misalnya dalam kasus 2 petugas pajak dibunuh penunggak miliaran rupiah. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Perkenalkan, nama saya Yatmin Estomayahu, 811421154. Saya kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat. Bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan ubi societas ibi lus, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan hukum saja tak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juga jurusita.